Suatu hari, Umar sedang duduk di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Di sekelilingnya para sahabat sedang asik mendiskusikan sesuatu. Tiba-tiba datanglah 3 orang pemuda. 2 orang pemuda memegang seorang pemuda lusuh yang diapit oleh mereka. Ketika sudah berhadapan dengan Umar, kedua pemuda yang ternyata kakak beradik itu berkata, "Tegakkanlah keadilan untuk kami, wahai Amirul Mukminin. Qisoslah pembunuh ayah kami sebagai had atas kejahatan pemuda ini." Umar segera bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Pemuda itu menunduk sesal dan berkata, "Benar, wahai Amirul Mukminin." Umar kemudian berkata lagi, "Ceritakanlah kepada kami kejadiannya." Pemuda lusuh itu pun kemudian memulai ceritanya. "Aku datang dari pedalaman yang jauh. Kaumku mempercayakan aku suatu urusan muamalah untuk selesaikan di kota ini. Sesampainya aku di kota ini, kuikat untaku pada sebatang pohon kurma, lalu kutinggalkan. Begitu kembali, aku sangat terkejut melihat seorang laki-laki tua sedang menyembelih untaku. Rupanya untaku terlepas dan merusak kebun milik laki-laki tua itu. Sungguh aku sangat marah. Segera ku cabut pedangku dan kubunuh ia. Ternyata ia adalah ayah dari kedua pemuda ini." "Wahai Amirul Mukminin, kau telah mendengar ceritanya. Kami bisa mendatangkan saksi untuk itu," sambung pemuda yang ayahnya terbunuh. "Tegakkanlah had Allah atasnya," timpal yang lain. Umar tertegun dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh itu. "Sesungguhnya yang kalian tuntut ini, pemuda soleh lagi baik budinya. Dia membunuh ayah kalian karena khilaf, kemarahan sesaat," ujarnya. "Izinkan aku meminta kalian berdua memaafkannya, dan akulah yang akan membayarkan tebusan atas kematian ayahmu," lanjut Umar. "Maaf Amirul Mukminin," sergah pemuda masih dengan mata marah menyala. "Kami sangat menyayangi ayah kami, dan kami tidak akan ridho jika nyawa belum dibalas dengan nyawa." Umar semakin bimbang, di hatinya telah tumbuh simpati kepada si pemuda lusuh yang dinilainya amanah, jujur dan bertanggung jawab. Tiba-tiba si pemuda lusuh berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah, laksanakanlah kisos atasku. Aku ridho dengan ketentuan Allah," ujarnya dengan tegas. "Namun, izinkan aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku tangguh 3 hari. Aku akan kembali untuk dikisos." "Mana bisa begitu," ujar kedua pemuda yang ayahnya terbunuh. "Nak, tak punyakah kau kerabat atau kenalan untuk mengurus urusanmu?" tanya Umar. "Sayangnya tidak ada, Amirul Mukminin." "Bagaimana pendapat engkau jika aku mati, membawa hutang pertanggungjawaban kaumku bersamaku?" Pemuda lusuh balik bertanya kepada Umar. "Baik, aku akan memberimu waktu 3 hari. Tapi harus ada yang mau menjaminmu agar kamu kembali untuk menepati janji," kata Umar. "Aku tidak memiliki seorang kerabat pun di sini. Hanya Allah. Hanya Allah lah penjamin, wahai orang-orang beriman," ujarnya, rajuknya. Tiba-tiba dari belakang kerumunan terdengar suara lantang. "Jadikan aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin." Ternyata dia adalah Salman Al-Farisi yang berkata, "Salman," hardik Umar marah, "kau belum mengenal pemuda ini. Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini." Salman menjawab dengan tenang, "Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya, ya Umar. Dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya padanya," jawab Salman tenang. Akhirnya dengan berat hati, Umar mengizinkan Salman menjadi penjamin si pemuda lusuh. Pemuda itu pun pergi mengurus urusannya. Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan si pemuda lusuh. Begitu juga hari kedua. Orang-orang mulai bertanya-tanya,
apakah si pemuda akan kembali? Karena mudah saja jika si pemuda itu menghilang ke negeri yang jauh. Hari ketiga pun tiba. Orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda lusuh itu, dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Matahari hampir tenggelam, hari mulai berakhir. Orang-orang berkumpul untuk menunggu kedatangan si pemuda lusuh tadi. Umar berjalan mondar-mandir, menunjukkan kegelisahannya. Kedua pemuda yang menjadi penggugat kecewa karena keingkaran janji si pemuda lusuh tadi.